adat beli laki-laki masih dijalankan di Pariaman? Mempertanyakan praktik beli laki-laki di Pariaman, bagaimana pandangan anak muda tentang adat ini? Adat beli laki-laki telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Pariaman, Sumatera Barat. Menurut adat yang berasal dari tradisi Minangkabau ini, calon pengantin perempuan dan keluarganya harus memberikan sejumlah uang dan harta benda kepada keluarga pengantin laki-laki sebagai tanda penghargaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemikiran, apakah adat ini masih dijalankan di Pariaman? Bagaimana pandangan anak muda tentang adat ini? Kita akan menganalisis keberlanjutan adat beli laki-laki dalam kehidupan generasi muda Pariaman. Latar belakang adat beli laki-laki. Sebelum membahas lebih jauh mengenai adat ini, penting untuk memahami latar belakangnya. Adat beli laki-laki berasal dari tradisi Minangkabau, yang secara turun-temurun dijalankan oleh masyarakat Sumatera Barat, terkhusus di Pariaman. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk nilai luhur dalam masyarakat Minangkabau, yang mengajarkan bahwa laki-laki memiliki peran penting dalam keluarga. Adat beli laki-laki bukanlah praktik yang sepihak, melainkan simbol kehormatan dan penghargaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Oleh masyarakat Minangkabau, praktik ini dipandang sebagai bentuk pemberian apresiasi yang tertinggi bagi laki-laki dalam menjalankan perannya. Apakah adat ini masih eksis? Pada masa kini, keberlanjutan adat beli laki-laki menjadi topik yang cukup kontroversial di Pariaman. Dimulai pada permulaan abad ke-19, beberapa perubahan sosial, budaya, dan ekonomi telah mempengaruhi praktik ini. Meskipun adat ini masih dihormati oleh generasi tua, generasi muda telah mulai mempertanyakan keberlanjutan adat ini. Penyebab terbesar perdebatan ini adalah perubahan mentalitas dan cara pandang anak muda terhadap adat dan tradisi. Generasi muda saat ini cenderung lebih kritis dan skeptis terhadap norma-norma adat yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa di antara mereka merasa bahwa adat beli laki-laki sebenarnya mendiskriminasikan perempuan, serta mengakibatkan tekanan ekonomi kepada pihak keluarga perempuan. Pandangan anak muda terhadap adat beli laki-laki. Melihat fakta di lapangan, pandangan anak muda terhadap adat beli laki-laki bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang mewakili generasi muda Pariaman mengenai adat ini. Mempertahankan adat, beberapa anak muda tetap menjalankan adat ini karena ikatan yang kuat dengan keluarga dan budaya Pariaman. Mereka percaya bahwa adat ini adalah bagian dari identitas budaya Minangkabau dan tidak boleh ditinggalkan. Terlebih, adat ini dianggap sebagai salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan saling menghargai di antara masyarakat. Mengkritis adat, sebagian anak muda di Pariaman merasa bahwa adat beli laki-laki sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman saat ini, dan memiliki sejumlah dampak negatif. Beberapa alasan yang mereka angkat meliputi diskriminasi terhadap perempuan, tekanan ekonomi yang tidak masuk akal, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak laki-laki. Bagi mereka, pernikahan lebih seharusnya didasarkan pada rasa cinta dan saling menghargai, bukan nilai materi. Adopsi adat moderat, ada pula kalangan anak muda Pariaman yang mencoba mencari titik tengah antara menjaga adat dan tetap menjalankan kehidupan modern. Mereka menerapkan prinsip beli laki-laki dengan cara yang lebih ringan dan tidak memberatkan pihak perempuan. Contohnya, dengan menyepakati jumlah uang dan harta yang disertai logika, kesepakatan, dan pertimbangan dari kedua pihak. Dampak sosial dan ekonomi adat beli laki-laki.
Adat beli laki-laki juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Apabila pihak perempuan tidak mampu memenuhi tuntutan adat beli laki-laki, pernikahan mungkin tidak dapat berlangsung. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar keluarga, serta menurunkan status sosial mereka dalam masyarakat. Selain itu, beberapa pihak perempuan terkadang harus menjual harta atau menggadaikan tanah demi memenuhi tuntutan adat, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan mereka dalam kemiskinan. Pro dan kontra adat beli laki-laki versus hak asasi manusia. Adat beli laki-laki juga memiliki pro dan kontra dalam konteks hak asasi manusia. Bagi pendukung adat ini, praktik beli laki-laki adalah bagian dari hak budaya yang harus dihormati, serta menganggap adat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap laki-laki atau pengakuan peran mereka dalam keluarga. Sementara para penentang berpendapat bahwa adat ini melanggar hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan bebas dan tanpa tekanan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa detail mengenai perdebatan mengenai adat beli laki-laki dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan hak perempuan untuk tidak mengalami diskriminasi dan memiliki kebebasan dalam memilih pasangan adalah salah satu isu yang terus diperjuangkan oleh aktivis hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa adat beli laki-laki menyiratkan bahwa perempuan memiliki posisi lebih rendah dan harus menebus pernikahan dengan harta. Sebagai akibatnya, perempuan menjadi rentan terhadap perlakuan tidak adil, tekanan ekonomi, dan penderitaan psikologis. Keadilan ekonomi, teori keadilan dalam ekonomi juga menentang adat beli laki-laki, dengan alasan bahwa praktik ini mendorong ketidakadilan ekonomi antara keluarga pengantin perempuan dan laki-laki. Tuntutan adat yang terlalu tinggi dapat membuat keluarga perempuan menghadapi kesulitan ekonomi, sementara keluarga pengantin laki-laki bisa menikmati manfaat finansial yang tidak didapat melalui kerja keras dan kejujuran. Transparansi dan partisipasi. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup seseorang. Namun, dalam praktik adat beli laki-laki, terkadang kesepakatan tentang jumlah harta yang harus diberikan dibuat oleh keluarga tanpa melibatkan calon pengantin perempuan dan laki-laki. Hal ini menjadikan mereka agak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang penting dan berdampak pada masa depan mereka. Kedaulatan tubuh dan seksualitas. Hak asasi manusia juga mencakup kedaulatan atas tubuh dan kebebasan berekspresi dalam seksualitas. Adat beli laki-laki kerap diasumsikan mendukung konsep perempuan sebagai objek tukar dalam pernikahan. Situasi ini dapat membahayakan kebebasan berekspresi perempuan dan menyebabkan mereka merasa tidak memiliki kendali atas tubuh dan pengalaman seksual mereka. Kesimpulan dan langkah ke depan. Adat beli laki-laki di Pariaman merupakan sebuah tradisi lama yang masih mendapat perhatian dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan zaman dan perspektif anak muda yang semakin mengutamakan kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, adat ini mulai dipertanyakan. Pandangan anak muda terbagi antara pendukung, penentang, dan mereka yang mencari solusi moderat. Solusi yang tampaknya paling relevan adalah mencari suatu kesepakatan yang mengakomodasi pandangan-pandangan berbeda ini. Untuk mencapai titik temu antara menjaga tradisi dan menghargai hak asasi manusia, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi dialog terbuka, mempromosikan diskusi terbuka antara generasi muda, generasi tua, tokoh adat, dan aktivis hak asasi manusia seputar adat beli laki-laki. Dialog ini dapat menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait adat.
Melalui dialog, masyarakat dapat menciptakan pemahaman bersama dan saling menghargai perspektif yang berbeda. Peninjauan ulang adat meninjau kembali elemen-elemen dalam adat beli laki-laki untuk mengidentifikasi dan mengubah aspek-aspek yang dinilai memiliki dampak negatif. Hal ini dapat termasuk mengevaluasi jumlah harta yang diminta dalam adat atau mengembangkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu melalui pendidikan dan kampanye. Sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengenalkan konsep-konsep ini kepada anak muda dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, anak muda dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Kompromi dan fleksibilitas, mengembangkan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan pandangan beragam pihak. Misalnya, menyepakati jumlah harta untuk adat beli laki-laki secara proporsional dan menghindari beban yang tidak wajar pada keluarga pengantin perempuan. Selain itu, memastikan bahwa pilihan adat beli laki-laki merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan paksaan atau tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat. Pengaturan hukum dan kebijakan, mewujudkan reformasi hukum dan kebijakan di tingkat pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pemerintah dapat mengembangkan peraturan yang mengatur pelaksanaan adat beli laki-laki dengan cara yang lebih adil, atau bahkan menyediakan opsi pernikahan alternatif bagi pasangan yang tidak ingin mengikuti adat beli laki-laki. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, masyarakat Pariaman dapat menjaga nilai-nilai adat beli laki-laki sambil mengadaptasi tradisi tersebut agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan. Perubahan ini akan memungkinkan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang lebih bebas dan adil, sekaligus menghormati warisan budaya dan tradisi Minangkabau.